Baik, selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Tirtana Mariadi Siregar selaku dosen Politeknik APP Jakarta dan Kagaro Kagara Agro, betul ya Pak? Ya, Sagara Agro Indonesia. Baik, terima kasih Pak Tirta sudah berkenan untuk diskusi Trasgo nih Pak. Ya, terima kasih. Baik, baik. Sebelum mengulas lebih jauh Pak terkait yang akan kita ulas Pak, bisa jelaskan profil singkat dari Kagara Agro Pak? Ya, baik. Eh, Sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih pada Transgo News yang telah mengundang kami untuk bisa sharing session ya, dan juga kita bisa bertukar pikiran mengenai digitalisasi di agriculture, di industri pertanian. Jadi sekilas profil singkat dari Kagara Agro. Jadi Kagara Agro ini adalah bagian dari perusahaan Kagara Global Synergy Corporation. Seperti itu. Nah, perusahaan Kagara Agro ini sebenarnya adalah perusahaan konsultan, Pak. Jadi nah, ini expert-expert yang di bidangnya tergabung, kita berkumpul sehingga kita membuat suatu konsultan company. Nah, Kagara Global Synergy pertama kali adalah segmen bisnisnya atau bidang dalam industrinya adalah di konsultan mining, tambang. Tuh, jadi mulai di tahun 2017, jadi para ahli-ahli geologi, ahli-ahli tambang berkumpul kemudian membuat suatu konsultan namanya Kagara Mining. Kemudian di 2020 mulai berkembang Kagara Corp ini ya, Kagara Corporation, Kagara Global Synergy ini dia menambah segmen bisnisnya atau menambah expert-expertnya yang di bidang pertanian, di agriculture, ya, sehingga terbentuklah Kagara Agro Indonesia. Nah, kami punya tagline di Kagara Corp ini itu adalah Our Expertise for Your Assurance. Jadi keahlian kami adalah untuk jaminan kepada customer kami. Seperti itu, Pak. Baik, artinya untuk Kagara Agro ini bagian dari pengembangan dari Kagara Corp ya, sebelumnya mining dan sekarang merambah untuk agrikultur gitu ya Pak? Betul, Pak. Jadi Kagara Corp ini pertama kali bisnis pertamanya adalah di pertambangan sebagai konsultan mining, dan itu sudah dikenal luas, cukup besar Kagara di beberapa industri pertambangan. Dan di 2020 kita mulai meranah ke segmen pertanian agriculture, di mana fokus di bidang Kagara Agro ini adalah berhubungan dengan teknologi ya Pak. Jadi Kagara ini adalah sebenarnya konsultan teknologi. Jadi kita di agriculture ini bersama dengan teman-teman yang lain, expert-expert di bidang pertanian. Jadi ada beberapa kampus Pak kita tergabung, ada dari UI, dari UGM, kemudian dari Unpad dan macam-macamnya di kampus pertanian IPB. Ya, kita bersama-sama membangun konsultan ini untuk mengembangkan industri pertanian khususnya di bidang teknologi. Dan yang sekarang lagi ngetren ini adalah kita di teknologi IoT, Pak, Internet of Things. Nah, ini kita di Kagara Agro juga sebagai punya platform kita Pak ya, kita bekerja sama dengan platform di bidang farm management software, dan juga kita ada di bidang IoT di industri pertanian, di mana kita sebagai partner resminya. Jadi beberapa produk-produk yang di Eropa itu berpartner dengan kami, dan kami mencoba mendelivernya untuk di segmen industri pertanian di Indonesia. Itu mungkin kalau partnernya bisa lebih lanjut nanti kita boleh seperti itu. Boleh Pak. Baik, terkait dari platform yang ditawarkan sendiri, sebenarnya siapa Pak dari sasaran pengguna atau user dari Kagara Agro sendiri, khusus untuk platform yang ditawarkan Pak? Ya, jadi segmen kita semuanya di bidang pertanian ya Pak ya.
karena kita di sini main bisnisnya adalah di bidang teknologi, di IoT dan juga di farm management software. Segmen industri yang ada di kami yang kami bina dan kami sedang develop itu ada di segmen perusahaan pertaniannya itu sendiri, kemudian juga di food processing company, kemudian juga Agriculture Research Institute, government kita juga kerjasama. Jadi kita juga kerjasama beberapa kampus baik di IPB, kemudian di Universitas Mataram, dan juga di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan juga kita merana ke poultry company, perusahaan peternakan juga ada yang menggunakan teknologi kami. Seperti itu. Baik, artinya tidak hanya di sisi korporasi ya Pak yang jadi sasaran market, di sisi government atau pemerintah juga juga potensial untuk menggunakan solusi yang ditawarkan oleh Kagara Agro ini ya Pak. Ya betul. Jadi karena kami adalah kumpulan dari expert-expert di bidang khususnya di bidang pertanian, ya. Jadi ada dari akademisi, ada dari praktisi, kita berkumpul di sini, kemudian kita memberikan suatu solusi, terutama di teknologi pertaniannya, di IoT-nya, baik itu di budidayanya, di pengolahannya, maupun juga dari lini rantai pasoknya. Dan kita bekerja sama platform-platform yang sudah worldwide ya, yang sudah terkenal di Eropa, baik itu berhubungan dengan farm management software-nya, kita ada kerjasama dengan negara di Eropa, dan juga beberapa device-device, alat-alat IoT seperti kayak smart irrigation, smart greenhouse, smart farming, yaitu kita kerjasama dengan perusahaan Eropa juga. Dan kita juga membuka peluang untuk join research dengan government, dengan institut gitu, supaya produk-produk yang di Eropa ini bisa kita gunakan manfaatnya, karena mereka sangat berhasil, apalagi di Asia Tenggara juga produknya juga cukup terkenal ya. Salah satu negara Malaysia, Kamboja itu sudah memakai produk ini dan mereka berhasil. Myanmar juga berhasil seperti itu. Ya, kalau dari sisi pemerintah atau government sendiri apa yang potensial untuk dikolaborasikan Pak di sisi teknologi oleh Kagara Agro Pak? Ya. Tentu di sisi pemerintahan ya berhubungan dengan kebijakan pasti Pak ya. Tapi kita bisa mencoba untuk uji coba. Jadi kita seperti kerjasama dengan Universitas Mataram itu membuat suatu demplot Pak. Demplot di mana di situ kita ada alat IoT, kita ada alat seperti stasiun cuaca atau misalnya seperti weather monitoring, kemudian ada pest monitoring, kemudian disease monitoring, kemudian juga kita, jadi alat kami ini atau yang teknologi kami ini tidak hanya dia bersifat konvensional. Maksud saya gini, konvensional itu ibaratnya kan sekarang kita punya beberapa alat gitu Pak ya, ibaratnya mengukur suhu, mengukur temperatur, itu banyak. Tapi yang berhubungan dengan analitiknya atau yang terhubung dengan pengumpulan datanya secara cloud dan itu bisa diprediksi untuk perkembangannya berapa lama, atau misalnya kira-kira nanti sebulan lagi bagaimana nih tanaman saya, 2 bulan lagi bagaimana, itu belum ada. Nah ini salah satu kelebihan dari teknologi yang kami punya ini seperti itu. Jadi kita punya data analitiknya Pak, seperti itu. Jadi farmer atau misalnya petani ataupun juga industri pertanian bisa tahu kira-kira panen saya ini tahun ini gimana, berapa gitu ya. Kemudian kira-kira penyakit apa yang akan menyerang dalam bulan 1 atau 3 bulan ini. Kita punya ada data analitiknya. Baik, terkait pemerintahan ini untuk kementerian terkait atau departemen terkait, apakah sudah tahu tentang teknologi ini Pak? Dan mungkin sudah ditawarkan mungkin? Ya emang saat ini kita lebih banyaknya ke korporasi Pak ya, terutama korporasi yang dia multinasional. Jadi saat ini kita sedang ada suatu riset dan juga pengembangan kerjasama dengan perusahaan tembakau Pak, gitu di Jawa Timur ya, itu multinasional. Ini memang banyak kan yang memakai produk
kami ini adalah perusahaan-perusahaan yang multinasional, tapi tidak cukup juga bisa dipakai dengan perusahaan-perusahaan lokal. Nah, ini memang sekarang kita lagi gencar-gencarnya untuk mengedukasi dan juga kita mencoba untuk membuka ya komunikasi baik petani-petani kecil maupun petani menengah juga bisa untuk menggunakan alat ini karena alat ini dia sangat simpel ya gitu. Maksudnya kayak weather station, kemudian pest dish itu semua ibaratnya produk itu secara general ada. Tapi yang menghubungkan ke mengkoneksikannya ke dalam dashboard, ke dalam data analitik, nah itu yang sebenarnya value kami ada di situ. Seperti itu, Pak. Jadi ya untuk government ya kami sangat membuka peluang ya seperti tadi kami sudah banyak bekerja sama dengan institut-institut ya untuk mencoba kita men-trial, kita lihat benefitnya seperti apa produk ini karena kita pun juga tidak melihat komersial Pak ya, tapi kita juga melihat bagaimana supaya pengembangan manfaat dari teknologi ini karena negara-negara tetangga kita sudah sangat memakai ini bahkan pemerintah mereka pun sudah punya kebijakan untuk menggunakan alat teknologi data analitik ini seperti itu. Baik. Di luar perusahaan tembakau yang tadi Pak Tirta sebutkan, capaian dari Kagaro sejauh ini Pak yang mungkin sudah menggunakan solusi dari Kagaro Agro siapa saja mungkin Pak? Ini maksud nama perusahaannya atau komoditinya Pak ya? Bisa komoditi atau skala perusahaannya, tidak harus menyebutkan perusahaannya. Oke, ya untuk alat ini kan karena dia dipakainya secara general ya Pak ya, secara general. Jadi all kind of product baik itu agriculture, food itu kompatibel Pak, bisa. Jadi kita punya dua produk, yang satu adalah farm management software. Jadi ini adalah ERP-nya. Mungkin kalau yang di perusahaan atau di manufaktur sangat kenal ERP. Di agriculture juga ada ERP-nya Pak, karena agriculture ini berhubungan dengan supply chain, apalagi sekarang sudah ada teknologi blockchain kan. Nah ini teknologi kami sangat mendukung. Jadi kita punya namanya farm management software seperti itu. Jadi itu ERP-nya untuk di bidang pertanian. Yang kedua ya kita punya IoT, punya produknya IoT-nya. Baik tadi weather station, kita punya pest monitoring, disease monitoring, smart irrigation, kemudian kita smart farming, kemudian nutrition management, spray quality assessment, itu semuanya menggunakan device, alat yang saya rasa itu secara kalau misalnya industri ya affordable lah seperti itu. Karena alat ini ibaratnya sistemnya jual putus Pak ya gitu. Jadi tidak disewa ya, kita deliver, kita kasih produk knowledge-nya, ya silakan nanti industrinya menjalankan. Jadi tidak sistem rental atau sewa gitu. Jadi tapi tetap kita jaga, kita tetap support lah. Tapi produk ini kita sellingnya adalah secara jual putus ya Pak, seperti itu. Ya perusahaannya banyak Pak, produknya kita ada produk nanas, kita juga ada selain itu juga ada buah-buahan seperti itu. Kemudian juga ada perusahaan-perusahaan yang seperti penjualan produk atau penjualan food, itu juga mereka menggunakan produk ini, terutama untuk farm management software-nya seperti itu. Baik, umumnya kendala atau permasalahan yang terjadi sebelum customer atau pengguna dari Kagaro Agro ini apa Pak? Sehingga dia mengharuskan menggunakan platform ini Pak. Apa masalah mereka Pak? Ya, yang jelas pertama adalah karena ini berhubungan dengan teknologi, pasti kita berhubungan dengan efisiensi, gitu Pak. Jadi kalau misalnya merasakan bahwa prosesnya atau bisnis proses tidak efisien, ya terutama di bidang khususnya di agriculture atau pertanian, ya bisa coba dengan solusi ini. Dan kami juga ibaratnya ya bukan jualan juga, maksudnya kami memberikan free trial Pak, free demo gitu ya. Silakan dicoba dulu seperti apa produk, kalau misalnya bermanfaat ya silakan kita bisa gunakan gitu. Kalau misalnya yang bermanfaat ya nanti kita bisa diskusi kan apa yang kurang ya, karena kita juga ingin
karena kita konsultan Pak, di sini consulting kita tidak hanya bergerak di bidang produk, tapi kita memberikan solusi. Itu yang pertama, efisiensi. Yang kedua adalah produktivitas. Nah, karena ini adalah salah satu value-nya adalah punya data analitik, Pak. Jadi kita bisa melihat produktivitas kita. Kira-kira dari kita tanam berapa banyak tanaman, berapa kira-kira tanaman yang dia produktif, yang menghasilkan, berapa panen kita yang akan kita dapatkan. Nah, itu sudah bisa kita prediksi. Bagaimana cara prediksi? Tentu tadi kita bisa ada monitoring cuacanya, kita bisa monitoring hamanya, kita bisa monitoring penyakitnya, kita juga bisa ada cara assessment-nya, ada assessment spraying-nya, nutrition-nya, bahkan juga kita ada logistik and resource management-nya juga ada, Pak, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih platform ini atau software ini sangat lengkap ya. Ya karena kebetulan saya juga selain di pertanian saya lebih banyak di bidang manufaktur ya, mungkin Pak Abdul juga tahu ya. Nah ini kalau di manufaktur pasti penggunaan teknologi ini udah sangat masif ya. Nah ini tentu di pertanian ini kita, apalagi kita termasuk negara agraris, ya harus bisa mengembangkan pertanian kita gitu, seperti itu Pak. Baik, kata kuncinya platform ini lebih ke monitoring ya Pak. Monitoring semua kegiatan pertanian mulai dari tanam sampai akhirnya panen gitu ya. Betul. Ya, pertama kita monitoring. Jadi dengan kita monitoring kita bisa melihat efisiensi pekerjaan kita kan, seperti itu. Karena kan untuk masalah pertanian ini kan dia tergantung dari awal tanamnya ya, gitu kan. Kayak misalnya kalau misalnya padi kan bisa setahun bisa 2 kali. Nah, jadi kita bisa monitor. Misalnya gitu ya, kita ada contoh di pertanian juga, kita di padi kebetulan dengan Universitas Mataram tuh kita ada Demplot. Ya, kita bisa tahu misalnya sekarang kita panennya berapa ton. Ya dengan hasil monitor itu kita bisa prediksi untuk masa tanam yang kedua dan yang ketiga kita akan menghasilkan berapa ton dengan kondisi seperti ini. Dan apa yang harus kita, kondisi-kondisi tadi kita punya monitoring cuaca, monitoring penyakit, monitoring hama, dan juga kita punya tadi monitoring tentang sprayingnya, nutrisinya, sampai ke fertilizer, pemupukan juga ini bisa dimonitor, Pak. Seperti itu. Ya, bisa dijelaskan lagi mungkin Pak Tirta proses apa saja Pak yang sekiranya bisa dimonitoring Pak, mulai end to end ya, Pak. Ya, yang kita bisa monitoring adalah pertama kita punya, yang pertama kita punya farm management software ya Pak ya. Jadi ini ERP-nya, jadi softwarenya, sistem informasinya dalam agriculture kita ada dari end to end, kita ada dari mulai tanam sampai ke penjualan itu ada. Dan kita juga punya alat-alat produknya, itu ada weather station, ada soil sensor, ada irrigation sensor, disease modeling, insect monitoring, monitoring kamera pakai artificial intelligence, people tracking, logistic resource management, nutrition management, spray quality management, dan tentu semua hal ini kita akan integrasikan ke dalam suatu farm management software sehingga muncul dashboardnya, dan dari dashboard itu kita bisa melihat dan juga kita bisa memprediksi data analitik yang akan dihasilkan, seperti itu. Oke, jadi teknologi yang ditawarkan tidak hanya mulai dari tanam, panen, tapi juga di sisi distribusi dan penjualan ya Pak? Betul Pak. Jadi karena ini menggunakan tadi farm management software, sampai farm management software ini juga kita sampai ke penjualannya, sampai ke sales, sampai ke pembelian ke konsumennya. Jadi ya tadi sistem dari farm management software kita ini udah seperti sistem blockchain Pak. Nah ini kan sekarang berkembang blockchain ya, traceability. Jadi bagi perusahaan yang sudah menerapkan blockchain, ya ini sangat cocok. Dan beberapa konsumen kami yang menggunakan farm management software ini, mereka memang rata-rata adalah sudah mendekati ke teknologi blockchain, seperti itu. Jadi dari perusahaan misalnya dia head office-nya ada di mana, kemudian
kebunnya di mana atau misalnya tanaman di mana, itu bisa traceability-nya secara real time. Tidak perlu lagi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan kita pakai FAMU software ini, ya data itu akan bisa terkirim secara real time. Ya, baik. Artinya dari setelah proses panen, terus distribusi dan penjualan ini kaitannya dengan di proses rantai pasok dan logistik ya, Pak. Di sisi itu juga ada fitur khusus untuk itu ya, Pak. Ya, jadi untuk di itu yang produk farm management software, Pak ya, ERP ya. Jadi di farm management software ini ada 4 enterprise ya, atau 4 insight. Yang pertama adalah kita bicara tentang farm management software-nya sendiri, itu farm insight. Itu farm insight ini dia bicara tentang di operasi atau di budidaya tanamannya, farm insight. Jadi kira-kira bisa melihat lahan mana yang cocok. Kemudian ada yang selanjutnya farm enterprise. Ini adalah tentang manajemen farm. Ini cocok untuk misalnya enterprise farm, farm holding. Kemudian ada farm advisory. Farm advisory ini adalah berhubungan dengan input manufacturing atau misal agronomic advisor. Dan yang terakhir itu di bidang di downstreamnya itu ada supply chain management platform. Ini biasa cocok untuk perusahaan-perusahaan yang food and beverage company, F&B, supply chain. Jadi beberapa benefit atau misalnya platform ini bisa mendukung semuanya dan bisa secara terpisah-pisah seperti itu, sesuai kebutuhan. Jadi nggak harus misalnya, oh saya adalah perusahaan food and beverage manufacturing, ya tinggal install yang platform supply chain. Oh saya adalah bagian di budidaya, berarti saya adalah di farm management software. Oh saya ini berhubungan dengan manufacturing atau misalnya food manufacturing ini bisa menggunakan advisory farm management platform seperti itu. Dan ini bisa di trial, Pak, seperti itu. Bisa kita uji coba. Tidak langsung beli gitu, tapi kita bisa coba dulu. Oke. Di proses rantai pasok dan logistik, apa yang menjadi isu, Pak, dan bisa ditawarkan solusinya lewat platform ini, Pak? Ya, yang pertama adalah kalau kita bicara di supply chain, berarti kan di proses hilirnya nih ya. Ya kita nanti bisa lihat dari mengenai finance-nya, Pak. Pertama, keuangannya. Jadi produk yang diproses ini yang sudah diolah, kemudian dijual, ya. Nah kira-kira itu berapa? Dapat revenue-nya, pendapatannya berapa? Nah itu ada dihitung di situ. Kemudian juga di logistiknya juga ada. Kita ada buat tracking juga bisa kita kompatibel. Jadi kalau misalnya untuk transportasinya kita ada semacam transportation management systemnya bisa kompatibel, Pak. Jadi platform ini dia sangat mudah untuk bisa dihubungkan dengan platform-platform yang sudah ada. Memang kadang hambatnya, Pak saya sudah punya platform ini, saya sudah punya sistem sendiri, ya bisa kita konekkan seperti dengan menggunakan teknologi API itu, kita hubungkan API-nya, nah, bisa. Jadi dan ini kan kebetulan sistemnya cloud, Pak ya, jadi nggak perlu lagi perusahaan punya investasi hardware, ya. Dan ini sistemnya subscribe, ya. Jadi kalau misalnya udah saya nggak pakai lagi, udah nggak usah di subscribe, Pak. Seperti itu. Kalau misalnya pakai itu subscribe-nya itu juga tahunan, seperti itu. Itu sangat mudahnya. Baik, ini bisa digunakan di semua komoditas agrobisnis ya, Pak? Bisa, Pak. Kalau yang di farm ERP ini, farm management software tentu bisa. Karena kan dia berhubungan dengan farm management ya, seperti itu. Enterprise ya. Jadi semua komoditi bisa. Nah, kadang kan kalau komoditi ini kan tadi kan kalau software ini kan dia harus diintegrasikan dengan alat, Pak ya, sensor. Nah, kita ada juga lagi, gitu, Pak. Jadi softwarenya ada, oh saya butuh softwarenya aja, saya butuh sistem enterprise-nya aja bisa. Oh ini saya enterprise saya punya alat misalnya di weather station, saya punya pest monitoring, bisa nggak dikonekkan ke software ini? Bisa, seperti itu. Dan Ya, memang ini kita dapatnya dari luar sih, Pak, seperti itu. Umumnya untuk
komoditas besar seperti seperti sawit atau teh atau mungkin tembakau yang tadi Pak Tirta sampaikan, apa juga menggunakan teknologi ini? Betul, Pak. Jadi ya kebetulan memang karena kita baru mulai di 2020, Pak ya. Paling ya kita mulai aktif 2021 lah kata gitu ya. Emang kita sekarang masih lebih ke arah eh, pengenalan produk seperti itu, Pak. Jadi kita mengenal riset ya karena kita ingin mencoba ya mengedukasi petani-petani kita itu lebih smart lah seperti itu. Jadi manufaktur kita aja sekarang sudah smart ya. Nah, tentu kita sebagai negara agraris gitu kan, penghasil produk pertanian cukup besar ya. Nah, ini teknologinya juga udah harus teknologi yang berbentuk smart. Dan ini teknologinya di negara-negara tetangga ini sangat sangat masif, Pak ya. Di Malaysia itu udah banyak menggunakan ini. Ya. Di Filipina itu udah banyak gitu. Nah, Ibang ini sekarang tugas kami sih, kebetulan memang platform itu kita sebagai partner resminya, kita resmi partnernya di Indonesia ini gitu. Nah, ini karena kami adalah tadi kumpulan-kumpulan dari expert-expert khususnya di bidang pertanian gitu dari beberapa kampus, baik dari konsultan, baik dari akademisi maupun praktisi, ya kita ini bergabung bersama untuk mengedukasi ini gitu, Pak. Seperti itu. Oke, dan Pak Tirta kontribusinya di sisi rantai pasok ya Pak, ekspertisnya ya Pak ya? Ya, saya kebetulan emang saya dulu punya background di pertanian, Pak ya. Cuman saya di teknologi pertanian, tapi saya nggak ke arah budidaya. Nah, untuk di produk ini saya lebih fokus ke farm management software-nya atau farm ERP-nya seperti itu, supply chain-nya. Ada tim kami yang dia berhubungan dengan tadi budidayanya gitu, tentang operasional di pertaniannya, tentang tadi weather station, soil temperatur, kemudian yield prediction, ya, kemudian ya berhubungan dengan operasional itu kita ada tim lagi. Kalau saya di supply chain ya, Pak. Baik, Pak Tirta mungkin boleh penegasan ulang Pak, selain dari eh, efisiensi yang didapat lewat platform ini, apa keuntungan Pak? Keuntungannya Pak untuk menggunakan platform ini? Ya, yang pertama adalah benar. Tujuannya adalah efisiensi, Pak, pertama. Dengannya ada efisiensi, maka kita akan muncul namanya produktivitas. Jadi kita sudah tahu efisien, kita tahu apa yang akan kita lakukan. Maka produktivitas kita akan meningkat, terutama di bidang agro ini, gitu kan. Kita bisa langsung tahu kira-kira dengan treatment yang kita lakukan, ya, dengan data-data analitik yang dimunculkan oleh sistem ini, nah ya kira produktivitas kita dalam 3 bulan seperti apa? Atau mungkin setelah kita masa produksi pertama, masa produksi kedua, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, produktivitas. Yang ketiga ya tentu adalah berhubungan dengan data real time, Pak, tadi ya, teknologi. Jadi ibaratnya kalau di enterprise, ya, di enterprise ya perusahaan tidak perlu lagi harus datang ke lokasi gitu ya, tidak perlu lagi kan kadang-kadang kalau di Indonesia kan apa tanamnya di mana gitu, misal lahannya di mana tapi office-nya ada di kota gitu kan. Nah itu dengan teknologi ini sangat membantu, tidak perlu lagi kita datang ke sana atau kita petani untuk apa mencari data gitu ya, atau mengambil data secara manual gitu kan, kadang misalnya harus ditulis secara paper gitu kan. Nah ini langsung dimonitor seperti cuaca tadi, kemudian penyakit, hama, ada serangan langsung. Nah ini kelebihan satu lagi, kita punya alarm Pak di sini. Nah, jadi ada alarmnya, ada alertnya. Kalau ada serangan do apa, nanti sistem ini akan memberikan suatu informasi. Oh ini ada serangan di lahan sebelah mana, ini ada di mana. Karena dia mengcover ada luasannya untuk alat ini. Seperti itu. Bisa berapa hektar gitu, cukup luas Pak. Seperti itu. Satu alat ini bisa mencapai sekitar berapa hektar atau berapa ini. Cukup luas lah. Oke. Ya, bagi perusahaan agrikultur yang tertarik untuk
pengadaan platform ini apakah mahal Pak investasinya Pak? Dan mungkin sepadan dengan yang dihasilkan gitu Pak. Ya, tentu kita sudah berapa experience datang ke farmers gitu ya. Farmers, terutama yang lokal, ya mereka masih banyak yang ya mau coba-coba dulu gitu. Setelah coba-coba sudah melihat idenya, wah kita nggak ada budget seperti itu. Ya sebenarnya kalau saya lihat ya kalau misalnya sifatnya bisnis gitu ya, memang di bisnis ya tentu dengan dihasilkan kita data monitoring, kemudian kita punya data analitik, ini sangat sangat worth menurut saya gitu ya. Dan beberapa perusahaan yang kita ini pun juga kalau saya lihat secara cost ya itu tidak terlalu besar lah gitu menurut saya dibanding investasi yang ya mohon maaf misalnya yang MM-an nggak nyampe MM-an lah Pak gitu kita ya kita masih ya 2 digit 3 digit lah masih dan itu juga bisa sudah oh saya pengen tahu weather station dulu deh oke, kita coba weather station ya oh baru ini saya mau nambah ini oke, bisa seperti itu ya jadi bisa custom Pak jadi bisa custom sesuai dengan kebutuhannya dan yang tadi kita punya salah satu value-nya bisa free trial free demo ya kita demo dulu Pak itu kita coba bareng-bareng ya seperti kita misalnya di beberapa kampus ini di lembaga riset ya kita sistemnya ya lebih ke edukasi seperti itu jadi kita support butuh apa ya kita bantu seperti ini kita lihat dari hasil data yang dikeluarkan dari alat ini seperti itu jadi nggak terlalu menurut saya sih nggak terlalu investasi cukup besar lah dan itu bisa custom tadi. Baik. Ya terakhir mungkin Pak Tirta untuk tahun ini apa yang mau dikerjakan Pak oleh Kagara Agro Pak dan rencana kedepannya seperti apa Pak? Ya yang pertama adalah kita tetap sekarang lagi kita tetap beredukasi farmer-farmer kita, petani kita supaya kita tetap menjadi ke smart farming seperti itu karena sekarang teknologi sudah banyak ya Pak dengan adanya Internet of Things ini. Mungkin kalau di manufaktur ya pulang saya di manufaktur banyak kan ya itu sudah bisa digunakan banyak teknologinya. Nah ini di pertanian kita Pak gitu. Jangan pertanyaan kita lagi, dia pertanyaan kita itu menggunakan misalnya yang konvensional, tapi bagaimana dengan sistem yang monitoring, sistem yang terhubung dengan IoT. Karena negara-negara lain dia juga menggunakan itu sekarang seperti itu. Nah ini tentu kita sebagai negara agraria yang terbesar ya harus menuju ke smart farming tersebut. Nah, emang yang pertama kita adalah masih sifatnya mengedukasi. Yang kedua juga kita mengenalkan produk dengan free demo. Kita free trial, kita coba sama-sama bareng-bareng. Karena kan kita juga sebagai anak bangsa nih Pak. Ini kan di sini kita juga gabungan dengan anak-anak bangsa. Kita juga sangat peduli dengan pertanian kita. Jadi yuk kita bareng-bareng riset, yuk kita coba nih produk ini. Bahkan kita juga mencoba bagaimana kalau misalnya ini bisa di ITM gitu ya, bisa dimodifikasi, bisa ditiru, ayo kita tiru dengan buat Indonesia, nggak masalah karena partnership mereka ini pun juga open terbuka gitu, bisa di copy silahkan. Ya seperti weather station itu udah banyak Pak di mana-mana, tapi kelebihan mereka ini adalah punya analitiknya, sebenarnya seperti itu. Nah yang ketiga tentu ya kita mengajak ke semua farmer ya. Terutama food ya gunakanlah data secara yang tadi bisa diakses secara real time. Kita punya dashboard dan kita punya data analitik. Itu aja sih kuncinya sebenarnya adalah teknologinya monitoringnya ada di lapangan, kemudian kita punya data yang transfer melalui dashboard dan kita punya data analitik, kita punya prediktif sehingga tahu apa yang harus dilakukan oleh perusahaan atau oleh farmer. Itu sih Pak. Ya, oke. Pak Dita, bagi yang mungkin tertarik untuk konsultasi atau sharing terkait platform dari Kagara Agro ini bisa menghubungi siapa Pak? Bisa konsultasi ke siapa Pak? Ya, baik. Jadi Kagara Agro ini kita punya sosial media ya. Kita punya di sini juga keluar ada orang marketingnya. Jadi bisa follow sosmed Kagara Agro untuk berhubungan dengan IoT di pertanian. Dan juga kita ada di LinkedIn seperti itu, dan juga mungkin TikToknya juga ada karena marketing kami di sini masih fresh Pak, jadi lebih kekinian lah, lebih milenial. Kalau kami expertnya ya hanya sebagai
brand leadernya aja seperti itu. Tapi kita punya tim-tim yang di bidang teknikal. Tirtanya mungkin. Kenapa? Atau mungkin bisa konsultasi langsung dengan Pak Tirtanya mungkin. Oh boleh boleh. Saya ada, LinkedIn saya ada, IG saya ada, YouTube saya ada juga. Saya punya YouTube. Silakan Bapak Ibu, kita saling berkonsultasi. Kita mencoba untuk mengembangkan smart farming kita, terutama di pertanian. Ya, karena supaya kita bisa kembali jaya lagi di pertanian kita seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu.